Setelah Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan atau LBP, Haris dan koalisi masyarakat sipil kemudian melaporkan balik LBP ke Polda Metro Jaya atas dugaan gratifikasi. Bagaimana kasus dan penjelasan hukumnya? Kita akan bahas topik yang menarik ini dalam acara Trending Case. Kasus ini bermula dari unggahan video di kanal YouTube Haris Azhar tanggal 20 Agustus 2021 lalu yang menghadirkan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti dan Kepala Divisi Advokasi Walhi Papua, OWI, sebagai narasumber. Judul videonya adalah "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi pos-militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada." Dalam video berdurasi 26 menit 51 detik itu, narasumber membahas riset berbentuk kajian cepat yang dibuat oleh kawan-kawan aktivis, di antaranya YLBHI, Walhi, Kontras, Jatam, dan lain-lain. Judulnya adalah Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya, yang di dalamnya membahas keterlibatan ex-pejabat militer di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Permasalahannya, dalam video tersebut, Fathia sempat mengemukakan pernyataan kontroversial yang saya kutip selengkapnya. Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Nah, dalam kajian cepat tersebut, sebenarnya tidak ada ulasan yang menyebutkan keterlibatan langsung dari LBP secara personal. Misalnya soal penempatan militer sebagaimana judul riset tersebut. Yang ada adalah informasi mengenai Toba Sejahtera Group yang dikaitkan dengan PT Madina Kurata Ain yang memiliki konsensi 23.150 hektar dalam tahap eksplorasi emas. Sebelumnya, PT Madina Kurata Ain ini dimiliki oleh orang perorangan yang kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Australia, West Wits Mining. Namun belakangan, West Wits Mining ini justru menjadi pemilik sejumlah 64% saham di PT Madina Kurata Ain. Pada tahun 2016, West Wits Mining ini memberikan sejumlah 30% sahamnya kepada Tobacom Del Mandiri atau PT Tambang Raya Sejahtera, anak perusahaan Toba Sejahtera Group, sebagai bentuk perjanjian aliansi bisnis. Di mana menurut riset tersebut, LBP merupakan pemegang saham minoritas di Toba Sejahtera Group. Setelah permintaan klarifikasi atas tudingan dan dua somasinya dilayangkan dan tidak memperoleh jawaban yang memuaskan, LBP akhirnya memutuskan untuk membuat pengaduan terhadap Haris dan Fathia di Polda Metro Jaya pada akhir September 2021 lalu dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik secara elektronik plus gugatan perdata senilai 100 miliar rupiah. Menjadi pertanyaan, apakah riset cepat dan pernyataan Fathia dalam kanal YouTube Haris tersebut merupakan pencemaran nama baik dan apakah terdapat alasan penghapus pidana yang relevan dalam kasus ini? Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang tindak pidana mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tentu tidak bisa dilepaskan dari pasal 310 KUHP tentang tindak pidana menyerang kehormatan nama baik seseorang dan juga pasal 311 KUHP tentang fitnah. Untuk mencegah penerapan hukum yang multitafsir di era digitalisasi ini, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri mengenai pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE. Yang perlu diketahui pemirsa, dalam pasal 310 ayat 3 KUHP terdapat alasan penghapus pidana dari penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu jika dilakukan untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri,
yang dalam hal ini juga berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan secara elektronik menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun demikian, frasa untuk kepentingan umum bisa menjadi bias apabila hasil riset kajian cepat tersebut ternyata tidak diverifikasi ke pihak terkait dan juga dilaporkan ke penegak hukum, melainkan dibahas dalam sebuah konten YouTube yang dapat diakses dan di-share oleh publik secara luas. Padahal, selalu terdapat potensi slip of tongue dalam sebuah konten dengan segala bumbu-bumbunya. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, yang harus menjadi fokus penegak hukum adalah apakah pernyataan Fathia dalam konten Haris tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyerang kehormatan LBP, yaitu dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum, khususnya mengenai kalimat, jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Mengenai perlawanan dari Haris Azhar untuk melaporkan balik LBP, saya duga itu merupakan bagian dari strategi agar hal yang disampaikan dalam konten YouTube tersebut masuk dalam proses hukum yang perlu dibuktikan dulu kebenarannya. Namun kabarnya laporan Haris tersebut sempat ditolak oleh kepolisian. Seandainya proses hukum ini sampai berlanjut ke pengadilan, saya berharap tidak ada lagi komentar-komentar yang bisa membiaskan perkara ini. Misalnya, pemerintah berlaku represif. Proses hukum ini membungkam suara aktivis. Dan ada yang pasrah jika ditahan. Loh, ini kan tindak pidananya nggak bisa dilakukan penahanan karena ancaman pidananya di bawah 5 tahun selama dalam proses ya. Lagi-lagi menurut hemat saya, masyarakat perlu untuk diedukasi untuk bisa membedakan kritik dan delik. Demi terungkapnya kebenaran, dan agar semua elemen masyarakat juga memiliki etika dalam bermedsos, saya pribadi berharap agar Majelis Hakim nanti memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Fathia khususnya, dalam konteks kepentingan umum untuk membuktikan kebenaran pernyataannya tersebut menurut pasal 312 KUHP. Pandangan saya ini tentu bukan dimaksudkan untuk memihak LBP, namun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa LBP seringkali diandalkan dalam beberapa penugasan penting. Salah satunya adalah menjadi koordinator PPKM darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali yang berhasil mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. Sehingga, pernyataan semacam itu dalam medsos efeknya akan sangat dahsyat dirasakan oleh LBP dan citra keluarga besarnya, anaknya, dan para cucunya. Justru dengan memberikan somasi sebanyak 2 kali, sebenarnya cukup menunjukkan bahwa LBP tidak serta-merta menggunakan hak hukumnya untuk membuat pengaduan ke polisi. Sebagai penutup, izinkanlah saya menyampaikan pepatah yang menyatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sampai jumpa kembali dengan saya, Albert Aries, dalam acara Trending Case berikutnya.